baik daripada 1000 bulan. Nah, niki maknanya bagaimana? Kalau menurut Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, itu beliau menyampaikan bahwa 1000 bulan itu ya benar-benar 1000 bulan beneran. Yani orang yang mendapatkan Lailatul Qadar pada malam itu ibadahnya itu pahalanya senilai 1000 bulan beneran, ya beneran. Nah, kenapa? Karena menurut beliau, karena pada tuntunan agama kita ada amalan yang pada lahirnya itu sama saja dengan amalan-amalan yang lain. Bahkan mungkin pada lahirnya bisa jadi kurang daripada orang melakukan yang lain. Tapi bisa jadi yang kurang itu memiliki nilai tambah yang luar biasa. Kenapa itu? Misalnya contohnya adalah sholat berjamaah dan dibanding sholat sendirian. Nah, sholat jamaah kalian sholat sendirian, hadisnya sangat kata dan sahih ya, tentang sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, jadi 27 derajat. Nah, bisa saja orang itu misalnya sholat berjamaah masbuk, ketika datang itu nggak sempat baca Fatihah, jadi dia kurang kan bilangnya, nggak baca Fatihah berarti itu sebenarnya kurang. Secara fikih kalau la sholata liman la fatihata lahu, tidak sah sholat orang yang tidak baca Fatihah. Akan tetapi ada kekhususan dalam sholat berjamaah itu. Kalau misalnya kita datang masuk, ketemu imam sudah mau ruku atau sudah ruku bahkan, tapi kalau kita ketemu bisa ruku sempurna bersama imam, kita dapat 1 rakaat. Jadi ini nakis sebenarnya secara fikih. Akan tetapi karena fadilah jamaah itu tetap lebih utama daripada sholat sendiri yang sempurna. Sholatnya fase, baca surat Al-Baqarah rakaat pertama, Ali Imran rakaat kedua misalnya, itu tetap yang kurang tadi itu tetap lebih utama daripada sholat sendirian yang sholat fardhu. Nah, maka ini harus kita betul-betul memperhatikan amalia-amalia yang pentingnya kita selalu belajar untuk menemukan, menggali apa-apa amal yang betul-betul luar biasa bernilai tinggi untuk kemudian kita rawat dan kita istiqomah, sehingga dengan begitu menjadi wasilah untuk mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Tapi yang perlu dicatat, kelebihan di sini adalah nilai pahalanya, bukan kewajibannya. Bahwa ini kalau sudah sholat jamaah itu berarti betul sholat itu dino, karena sudah sama. Tapi ini adalah kelebihan nilai pahalanya. Atau sudah dapat Lailatul Qadar, terus jadi berikutnya malah betul ibadah. Itu bukan sama sekali. Itu maknanya kelebihannya adalah nilai pahalanya, bukan kewajiban ibadahnya. Itu yang harus kita pahami. Nah, maka sangat salah kalau misalnya ada orang seakan-akan guru malam Lailatul Qadar, ya, namun mengabaikan amalan-amalan ibadah lain pada malam hari itu yang utama. Misalnya guru Lailatul Qadar malah bukan sholat isya jamaah, itu kan jadi aneh. Padahal sholat berjamaah menjadi wasilah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini yakni memahami Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu beneran, hitungan pahalanya beneran, karena diilustrasikan kayak sholat berjamaah sendirian yang itu memang pahalanya sangat jauh berbeda. Nah, kenapa kok malamnya ini dirahasiakan? Nah, dalam kitab Fadhail wa Alamat Lailatul Qadar tadi itu dikatakan amatan bilailatiha faqad ukhya an a'yunin nadirin liyajtahida al-qurban fi tahdirida wa fi faidatan fa'ada mutainiha katir minal hikamat asfar.
Jadi memang sengaja ini dirahasiakan adalah tujuannya apa? Liyajtahida al-ubbah fi ta'filillah. yakni agar hamba Allah kita semuanya ini bersungguh-sungguh ya, untuk meraihnya, bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Karena mungkin kalau sudah kelihatan, sudah denius kita orang lewat kotor gitu ya, seperti itu. Ya, nanti berikutnya malas-malasan, wes oleh kok, buat apa lagi gitu kan? Jadi, maka dirahasiakannya ini itu adalah agar kita berijtihad, ya, bermujtahid, bersungguh-sungguh untuk memperolehnya. Dan kenapa ini dirahasiakan? Ada fadilah dan rahasia-rahasianya dari temannya. Apa yang pertama? Kaminya ayyajtahida man yatlubaha dilailah fi ibadatihi fi jamil layani wa hadha huwa alladhi fa'alahu salafun salih. Jadi agar ini yang dilakukan para ulama salaf dulu ya. Itu memang beliau itu sepanjang malam. Jadi tidak hanya ganjil doang, tapi sepanjang malam salafun salih itu para ulama-ulama lama yang salih itu semua malam jami'il layali, bahkan dikatakan begitu, itu bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Ya. Karena hakikatnya bisa jadi ya, ganjil di sini tapi genap di tempat lain begitu. Karena bisa jadi karena dunia ini luas, wilayah timur Indonesia sana itu sudah puasa lebih dulu kan. Kita hari ini tanggal 23, di sana hari ini 24. Nah jadi sebenarnya setiap hari itu adalah ganjil juga gitu. Jadi ganjil di satu wilayah, genap di wilayah yang lainnya. Nah ini rahasianya kata ulama ini adalah karena seperti itu. Maka aja tidak ada majal lubaha di lainnya di ibadah Rabbi jami'il layani. Nah ini seluruh malamnya kita bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua apa? At-tanafus fil khairat bitahsilil katsir min at-ta'at min dzikrin wa istighfarin wa sholatin wa du'ain. Jadi agar berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendapatkan hasil yang banyak ya. Baik itu berupa dzikir, istighfar disebut secara khusus, sholat dan doa. Nah, sehingga amalan-amalan apa yang utama itu dalam kitab ini disebut ya. Apa itu? Ini adalah ayat surah minat doa fi hadhihi lailah wa taubah wal istighfar wa yukziru at-tasbih wa tahmid wa tahlil wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diperbanyak adalah yakni pada malam hari di bulan Ramadan 10 terakhir itu adalah taubah, bertaubat, beristighfar banyak-banyak, bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bersolawat kepada Nabi. Artinya ketika kita iktikaf, entah itu siang dan malam, itu yang kita baca adalah istighfar, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, salat ala nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah ini yang dianjurkan untuk diperbanyak. Dan kemudian juga dalam kitab ini dikatakan wa yuhawilu ayat tasaddaqa qadra ta'atihi qadra taqatihi bima yasarna, dan juga berikhtiar untuk memperbanyak sedekah ya, sesuai dengan kemampuan. Wa yuhafidu ala jawarihi minal ma'asi, dan menjaga seluruh anggota tubuhnya dari maksiat. Nah, wa yanbaghi alla tafutahu sholatun fi jama'atin. Jadi tidak pernah kurang sholat berjamaah. Wa yasidu al-qiyam bitahajjud fi hadhihi lailah. Jadi setelah sholat tarawih niku malamnya diikhtiarkan untuk banyak-banyak bertahajud. Jadi bukan berarti kalau bulan Ramadan karena sudah tarawih kemudian bertahajud.
Jadi dalam kitab ini juga tetap dianjurkan untuk memperbanyak tahajud ketika sebelum sahur ya, sampai menjelang tiba sahur dilaksanakan dan sholat subuh berjamaah. Nah kemudian apa doa yang paling dianjurkan? Makanya yang kita baca setelah tarawih itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah hadis Rasul dari Aisyah yang Rasulullah mengajarkan kepada kita doa yang harus kita perbanyak untuk kita panjatkan kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kedua. Nah, jadi tadi terkait dengan sedekah ini ya, terkait dengan sedekah sesuai dengan kemampuan. Di bulan Ramadan kita membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini sudah malam ke-24. Nah, nanti ketentuannya kalau menurut fatwa Majelis Ulama Pusat itu dikonversi menjadi 2,7 kilogram satu so itu. Tapi kalau fatwa Majelis Ulama di Jakarta itu 2,5 kilogram minimal. Jadi bunyinya minimum. Jadi sebenarnya dua hal ini tidak bertentangan karena MUI Jogja mengambil jumlah minimum, kemudian MUI Pusat itu mengambil ikhtiar 2,7. Tapi kalau kita rujuk kepada kitab-kitab fikih, misalnya ini menurut Syekh Yusuf Qaradawi dalam Fiqh Zakat, beliau menyebut satu so itu sebenarnya menurut keterangan video adalah 2,156 kilo. Jadi kalau 2,5 itu sudah bagus ya. Walaupun itu minimal. Menurut Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Qatar, satu so itu 2,24 kilogram. Nah, jadi yang 2,5 itu sudah lebih tinggi. Tapi kalau menurut ulama jumhur ya itu 2,04, jadi lebih sedikit. Tapi kalau Imam Hanafi itu lebih besar, 3,25 kg. Itu menurut Imam Hanafi. Nah, Syekh Utsaimin Saudi itu gandum itu 2,4 kg. Nah, jadi kalau kita kembali kepada pendapat ijtihad ya, ulama Majelis Ulama Pusat maupun di Jogja tadi itu sudah masuk semua. Kalau dikonversi ke rupiah itu 40.000. Nah, 40.000 rupiah itu dikonversi kalau. Nah, jadi kalau zakat fitrah itu memang ringan gitu, jadi nggak banyak. Maka ini ya sebisa mungkin lebih baik, lebih hati-hati daripada minimalis gitu. Karena jangan-jangan apa nih timbangannya itu buatan cocok. Nah, timbangannya kurang kan malah bahaya. Jadi lebih baik agak sedikit. Nah, yang utama justru juga di antara selain zakat adalah zakat mal. Zakat mal, zakat harta itu juga harus betul-betul perhatikan. Mungkin yang jarang itu adalah orang merasa kalau mendapat hadiah, dia zakat hadiah di zakat mal tentang hadiah. Orang dapat hadiah entah itu uang tunai, entah itu dalam bentuk barang. Itu dalam fikih zakat al-mu'asirah itu wajib dikeluarkan zakatnya. Berapapun hadiahnya, karena tidak ada nilai nisabnya. Jadi tidak ada batas nisabnya. Jadi kalau misalnya dapat hadiah 1 juta, maka dia mengeluarkan zakat itu dari 1 juta itu berapa tarif zakatnya? Itu tergantung dari usaha mendapatkannya. Kalau usaha mendapatkannya berat, sulit, itu 20%. 2,5%. Tapi kalau enggak sulit, mudah banget. Jadi nggak ngomong-ngomong dapat undian moro-moro gitu, itu 20%. Jadi tarifnya itu bisa 2,5%, bisa 5%, bisa 10%, bisa 15%, bisa 20%. Jadi tergantung kepada besar atau kecilnya usaha untuk mendapatkannya.
semakin besar usahanya, maka tarifnya semakin kecil. Nah ini zakat hadiah. Jadi tidak ada nisabnya. Ini harus kita bayarkan zakatnya. Nah terkait zakat mal cukup banyak. Ada satu terakhir mungkin sebelumnya mustaholat. Jadi mustaholat itu adalah harta yang digunakan untuk mencari pendapatan. Jadi kayak rumah kontrakan, kos-kosan, atau rental mobil gitu, rental bis, itu rumah kontrakan, kos-kosan atau hotelnya itu namanya mustaholah. Jadi sebagai sarana dapat kebaikan, dapat kebaikan. Nah, alhamdulillah sudah buka ya. Jadi nanti dilanjutkan kesempatan insya Allah. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian.